saya Tantan, pemain Persib. Saksikan Nu Aing TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Boboto, ya ketemu lagi dengan saya Puji dari Nu Aing TV. Sekarang kita udah kedatangan dua bintang tamu. Tamu bintang. Tamu bintang, dua orang. Ya jangan bosan-bosan ya. Bintang tamunya ini terus mungkin Kontrak jangka panjang sebabnya kontraknya jangka panjang. Mungkin bisa diperkenalkan dulu barangkali ya. Mungkin dari sisi sebelah tengah. Ya, halo pemirsa Nu Aing TV. Biasa tengah saya atau salah ya saya. Ini Yang tengah dulu tuh. Orientasi namanya. Ya, pemirsa Nu Aing TV, saya Aga. Lanjut. Dari mana, Kang? Dari mana? Oh, ya. Apakah mewakili organisasi Saya apa? mewakili pendukung Persib bagian Ranca Kendal. Raja kenal. Yang sebelahnya? Ya, pemirsa Nu Aing TV mungkin sudah tidak asing lagi ya karena saya sudah kontrak jangka panjang. Ya, saya Irwan, komentator khusus Persib. Ya, ada Kang Irwan, komentator khusus Persib. Jadi kalau saya mengomentari dari klub-klub lain gitu ya, pertandingan klub lain ya jelas saya pasti malpraktek. Malpraktek. Sudah melanggar kontrak ya Kang ya? Komitmen kontrak sudah sumpah jabatan. Oh, sudah sumpah jabatan. Ya ini suasananya agak Agak happy. Agak happy, ceria gitu ya karena seperti sudah diketahui oleh seluruh bobotos alam dunia. Dunia Persib akhirat. dunia akhirat. Persib menang gitu kemarin lawan Persipura 2-0 di Stadion Mandala. Ini pertama kalinya Persib menang di tanah Jayapura, ya Kang ya. Pertama kalinya juga menang di away di kompetisi Torabika ini, kompetisi kopi ini. Dan skornya 2-0 yang dicetak sama menit 45 lebih itu dari Vladimir Pujovic sama menit 90 lebih dari Samsul Arif. Nah, gitu. Jadi dua-duanya di penghujung babak. Mungkin sekarang kan sudah ada bintang tamu nih. Jadi ya kita diskusi aja gimana ya tanggapannya terkait pertandingan kemarin gitu antara Persib melawan Persipura. Dari siapa Kang? Nukolot. Ya, jadi kita lihat seperti hasil sudah kita ketahui sama-sama, hasil yang cukup menggembirakan buat kita semua ya, bobotoh ya dimanapun Anda berada. Nah, jadi skor 2-0 sebenarnya saya melihat di luar prediksi, walaupun tadinya berharap menang, pasti kita berharap menang, doa yang ya harapan kita semua menang, tapi menang tuh tipis gitu ya. Tapi di luar prediksi kita menang 2-0 dan di kemenangan yang mungkin sangat sulit diraih gitu ya. Nah, di sini saya melihat ya sebelum kita bahas, saya di sini mau bahas bahwa melihat ya sentuhan Coach Janur gitu ya. Jadi dari Nu Aing TV, ya kalau boleh saya mewakili Nu Aing TV itu memberikan penghargaan ke Coach Janur, Profesor Honoris Causa. Wah, gitu ya. Nah, Prof. Aceh gitu ya. Jadi jangan yang Romai Rama aja bisa, apalagi Kang Janur layak. Ya, Prof. Janur itu memoles dengan bahan yang ada gitu ya. Sehingga Persib bisa main ya cukup baik gitu ya melawan Persipura. Strategi yang sebenarnya waktu kita bahas prediksi gitu ya, prediksi strategi hampir sama dengan yang kita bahas bahwa kita harus main tempo gitu ya, mengendalikan tempo, main lambat dan mengandalkan serangan balik. Ya di serangan balik kadang-kadang musuh atau lawan agak riweuh, jadi ada scrimmage itu skema di gol pertama. Jadi ada handsball dari Ricardo Salampesi ya. Di situ memang harusnya kalaupun tidak ditahan ya gol gitu ya. Tapi saya melihat kerugian luar biasa buat Persipura. Ya, dapat penalti terus kehilangan satu orang pemain ya, salah satu pemain kunci gitu ya. Terus itu dieksekusi dengan baik oleh Vlado. Nah, gol kedua juga saya melihat ini ada yang mau dibilang super sub di pertandingan ini atau di pertandingan selanjutnya. Super sub ini Atep dan Samsul dua-duanya pemain yang dimasukkan di babak kedua ya. Atep menggantikan SPD ya. Atep menggantikan Sergio Van Dijk dan Samsul dengan Tantan. Jadi di sini saya melihat 100% Coach Janur mendapat poin sempurna dalam pergantian pemain. Ya di situ di mana gol Samsul cukup indah, cantik gitu ya, kalem gitu jaga gawang, tenang, dingin. Nah, ini yang saya harapkan dari Samsul. Jadi salah satu pemain yang saya harapkan bisa memberi warna dan mendobrak kebuntuan itu Samsul Arif ya, dengan kecepatan, dengan ketenangan
itu bisa menjebloskan dengan skema serangan balik. Dia di kejeniusan Atep, Lord Atep memberikan umpan silang yang cukup baik disambut oleh Samsul dan bisa mengelabui kiper. Nah, hal lain yang perlu dicatat juga di pertandingan ini, saya memberi dan sepakat dengan banyak orang bahwa yang kita perlu kasih bintang sebagai man of the match itu ya kebetulan mantan di Persipura juga ya. Terus orang sana Yanto Basna gitu ya, yang sebelumnya dipasang dan memang kembali ke hitahnya, ke posisinya sebagai center back gitu ya, dengan tegas, dengan lugas itu bisa meredam kecepatan-kecepatan dan gempuran pemain Persipura ya yang dimotori oleh Boas Salosa. Dari saya sementara itu dulu. Nah, jadi man of the match-nya Yanto Basna, tapi hampir semua juga mendapat poin yang di atas 7 lah. Ya, semuanya. Jadi semua bermain cukup baik. Jajang Sukmara juga bisa membayar kepercayaan yang diberikan Coach Janur dengan baik ya. Di mana saya juga mencatat Zulhan Zamrun bisa berperan tidak hanya sebagai penyerang, tapi dia mulai serangan dari sayap sudah diredam oleh Zulhan Zamrun. Ya, Zulhan Zamrun dan Tantan sudah mulai meredam dari awal. Sayap itu sudah diredam di situ. Jadi lapisan itu sudah mulai di start di situ sehingga Boas Salosa dan kawan-kawan sulit. Iya, betul. Kalau dari Kang Aga, gimana? Kalau dari saya alhamdulillah pertama-tama ya. Alhamdulillah. Nah, strategi kita bahkan kita berhasil benar gitu ya. Ini tumben-tumbennya kita berhasil menambah strategi kita, strategi Persib ya. Entah Coach Janur nonton ini Noain TV ya. Siapa tahu ini udah bocor ke Kang Janur gitu kan. Ya alhamdulillah kita mempunyai asapnya kita kan sumbang saran ya. Sumbang saran gitu. Mau didengar ya alhamdulillah, nggak didengar ya. Harus didengar, mau nggak mau. Nggak didengar kalau salah ya kita marah. Ya gitu. Jadi hal yang patut dijadikan catatan itu adalah pemain Persib bermain dengan sangat disiplin, pertama itu gitu ya. Dan pemain penyerang biasanya menyerang baik Zulham maupun Tantan gitu mau merelakan dirinya untuk mencoba bertahan gitu, sehingga ruang-ruang yang diharapkan pemain Persipura, karena pemain Persipura rata-rata punya kecepatan ya, Boas terus ada ini Edi Boka ya rata-rata mempunyai pemain yang punya rata-rata punya kecepatan gitu ya, tertahan karena apa? Karena ruang yang ada sudah ditutup oleh pemain Persib, karena pemain yang penyerang baik Zulham maupun Tantan turun. Dan mungkin kenapa Tantan yang diturunkan duluan, karena Tantan lebih mempunyai sisi defensif yang lebih bagus gitu ya, dibandingkan mungkin kalau misalnya Atep lebih Samsul gitu ya, lebih condong ke menyerang gitu ya. Nah kalau misalnya si Tantan gitu ya, di sisi defensif lebih seimbang antara penyerang dan bertahan seperti itu. Nah terus sebenarnya kunci kemenangan di Persib menurut saya adalah pas gol pertama. Di situ adalah kunci waktu penalti itu ya. Pas waktu penalti itu di mana mereka sabar gitu ya menunggu peluang sehingga yang peluang ada berhasil dimanfaatkan. Pemain Persipura mendapatkan kartu merah, kita mendapatkan penalti. Itu merupakan advantage luar biasa ya buat Persib. Mungkin kalau bisa bilang orang itu beruntung, sebenarnya itu sudah hasil dari rencana yang telah dilakukan gitu ya. Tidak ditahan pun ya gol. Seperti itu. Betul. Nah, kalau gol kedua ya itu adalah resiko yang harus diterima Persipura gitu ya. Karena mereka kalah 1-0 atau 2-0 sama saja kan kalah. Sama-sama kalah gitu. Otomatis peluang untuk Persib menambah gol di babak kedua ya terjadilah di penghujung menit ke babak kedua. Berarti Kang kalau disebut beruntung nggak setuju ya? Nggak setuju. Karena kan memang strategi yang dilaksanakan. Kita main lebih ke dalam, Persib main lebih ke dalam, strateginya memang seperti itu. Dan tiba-tiba menyengat serangan balik. Di serangan balik pemain belakang agak keteteran, di situ tercipta skrimmit gitu ya. Di skrimmit itu biasanya kan ada peluang, ada terpaksa harus menjatuhkan pemain, terpaksa harus yang tadi Ricardo Salames menjadi kiper cadangan gitu ya. Nah, blunder di situ yang kita harapkan. Ketika kita main sedikit bertahan atau away lah lawan tim yang cukup kuat dalam menyerang seperti Persipura. Ya. Gitu ya. Tapi kemarin itu kan setelah kartu merah nih ya diberikan kepada Ricardo Salampesi, kemudian Persipura mengganti James Kokolomel dengan Dominguez. Jadi dipaksa gitu ya untuk bisa menyerang lagi. Tapi ternyata 10 menit awal babak kedua itu Persib malah dikepung habis-habisan. Padahal itu kan Persipura kan 10 pemain ya. Jadi menarik ini. Jadi komentarnya nih dari akang-akang ini
Jadi Persib ini kan sebenarnya jangan berpuas diri ya, meskipun sudah dapat mencuri poin penuh 3 poin gitu ya. Tapi harus ada beberapa aspek yang harus dibenahi, terutama kira-kira di lini apa ya, Kang? Jadi kalau saya coba melihat bahwa ini secara otomatis Persipura sebenarnya di sini ada di Persipura mau nggak mau harus bisa menciptakan gol, menang. Jadi dia mau nggak mau akan all out untuk maju ke Sampai depan. kemarin juga itu kan supporter sepi itu ya babak Oh, pertama. babak pertama sepi, babak kedua rame. Rame. Itu langsung dipanggil. Kami iya Pak Boboto, kalah Tukang dagang Tukang ditarik dagang, gitu ya. gorengan, Atau gehu, mungkin gehu, peralatan yang bulat. babak babak pertama di belakang kamera dipindahin ke belakang kamera. Gitu. Di sisi sebaliknya. Sebaliknya. Iya. Ya, jadi memang itu secara naluri Persipura akan keluar, ya Persib akan tertekan. Nah, tapi di dalam pukulan ini yang saya acungi jempol artinya tidak panik. Persib tidak panik ketika itu harus diserang habis-habisan oleh Persipura, tapi tidak panik, tenang. Saya melihat Yanto Basna tadi saya agak khawatir dengan ya Yanto Basna masih belum terlalu matang dari sisi usia, masih muda, pemain muda kita masa depan, mungkin center back masa depan digadang-gadang, salah satunya adalah Yanto Basna. Saya melihat dia tenang gitu ya, dan dia tidak gugup di hadapan yang umumnya ya dia main di tanah kelahirannya ya, senior-seniornya, bahkan membuat saya melihat beberapa kali Buasa Losa itu agak sedikit bete, Marah sampai diinjak gitu ya, diinjak. bete gitu, bete bisa sama kita bete sama seperti Andri Tani gitu. Bete. Nah, ini sekarang Persipura ya Boas tentunya bete melihat Yanto Basna bermain sangat lugas dan baik gitu ya. Terlepas dia dapat kartu kuning ya, karena dianggap diving di kotak penalti Persipura ya, itu tapi hal lain hampir perfect lah gitu. Kalau dari Kang Aga, lini mana nih? Berarti kan kalau dari Kang Irwan mah mungkin perfect gitu ya dari Ya, saya ada catatan sebenarnya yang lolos ada satu shoot yang kira-kira harus bisa menjadi gol kalau Imade tidak sigap ya. Di situ juga ada kecemerlangan Imade, ada satu shoot umpan dari Buasa Losa terus di shoot, terus itu ya artinya safe lah. Nah, saya melihat masih bola lambung itu menjadi kendala. Jadi cross itu Persib masih harus komunikasi pemain belakang ketika menghadapi bola silang. Saya melihat di situ. Ya bola silang. Tapi lini tengah kita ya overall cukup baik gitu. Haryono bisa meredam, terus Kim juga cukup baik, terus mengganti Taufik juga menggantikan Publiara supaya kita main lebih ke dalam juga baik. Ya, tapi catatan saya yang harus diperbaiki adalah menghadapi bola cross. Seperti pada saat bertanding melawan Persija juga kita menghadapi bola cross dari yang ditujukan ke BP. Nah, ini sering kita agak keteteran. Jadi harus diperbaiki dari cross itu ya. Jadi nggak ada hampir di skema dari tengah. Ya Buasa Losa dan kawan-kawan itu sulit menembus dari tengah, dia coba tembus cross. Nah, di sini beberapa kali lolos. Apalagi kemarin kan mereka kan pemainnya punya menara ya kayaknya. Jadi jambungnya tuh juga Edi Fodai Wakai tinggi pisan gitu ya dibandingin sama Mashar gitu. Tapi Mashar anggarannya Masharnya keren itu ya meskipun lawannya tinggi gitu ya. Nah, kalau untuk Kang Aga ya pertanyaannya rada diganti nih Kang. Nah, kan ternyata di 2 pertandingan terakhir Persib itu Yanto Basna bermain baik, bahkan menjadi man of the match. Tapi kan Persib juga sebenarnya memiliki pasangan dari Vladimir Vujovic ini yang cukup baik juga, yaitu Purwakayudi kan sebenarnya. Yang sedang cedera ya. Tapi sekarang sedang cedera lutut. Jadi ini gimana komentarnya nih? Jadi Yanto Basna bagus, Purwaka juga sebenarnya bagus gitu. Cuma lagi cedera. Ini pendapatnya gimana? Mending nu mana sih sebenarnya nanti kalau yang lebih dream teamnya Persib gitu ya jadi starter? Kalau menurut saya dream team itu bukan 11 pemain, tapi 22 pemain gitu ya. Artinya cadangan juga termasuk bagian dari dream team ya. Iya bijak ya. Bijak. Ya pada saya komentar sama fans Purwaka kan bahaya. Apa sama Purwaka? Mungkin nonton ntar di dislike kali kan. Bahaya. Jadi ya saya harus bijak jawabnya ini ya. Jadi ya menurut saya ya dream team itu baik cadangan untuk pemain inti dan menurut saya ya rotasi pemainnya juga penting gitu. Nah, yang kuncinya rotasi kalau saya kuncinya rotasi. Jadi semua pemain harus siap kapanpun diturunkan karena cedera kita nggak ada yang tahu kan ya. Bisa kita main sekarang, saya mau cedera ntar gitu pasti nggak ada yang mau gitu. Artinya siapa pemain yang siap secara fisik gitu ya. Bahkan saya masuk kan, Jasuk ya kemarin. Jasuk marah, saya tadinya agak sedikit khawatir di awal-awal karena karena dia ini Kang sudah selama 7 bulan duduk
sebagai penghangat ya, di bangku camat cadangan. ya, cadangan mati gitu. Camat. Terus kemarin tiba-tiba sekelas lawan Persipura away main Iya. 90 menit. Iya betul. Ya mungkin yang tercatat adalah mungkin nah itu dia bagaimana Coach Jadul ini mulai berani gitu ya menurunkan rotasi pemain sehingga di kondisi apapun gitu ya, baik pemain cadangan atau pemain inti sudah siap gitu. Ya. Jadi tidak ada masalah oh ada yang cedera, tenang ada gantinya yang udah siap secara mental gitu ya. Mungkin kalau secara fisik kan kita pasti persiapan latihan gitu ya. Cuma secara mental ini kalau kebanyakan kadang-kadang di bangku cadangan gitu pas lagi masuk ke lapangan teh grogi gitu kan. Ya. Seperti itu. Ya, jadi Coach Janur nih luar biasa. Saya ada juga. catatan Oh, apa dah? saya terkait untuk Persib adalah pemain depan. Ya punten weh. Jadi ya walaupun Persib menang ya jadi pemain depan ini miskin nyetak gol. Iya. Masa top scorer Plado terus Bugliara. Bugliara. Jadi pemain depan saya belum lihat bahwa kita punya Sergio Van Dijk ya Baru 1 gol. baru 1 gol dan itu pun dari titik putih. Titik putih. Bukan skema yang diharapkan keunggulan Sergio Van Dijk jadi menyambut bola-bola cross gitu ya. Terus Belen Koso pun dia belum memberikan kontribusi ya. Tapi Samsul sudah coba memberi dari sayap tapi ya kritik ke pemain depan ini bagaimana apakah kita kurang padu ya mungkin terkait kalau dibilang ini yang umpan jelek lah gitu ya dulu kita punya Supardi dan Konate gitu ya. Nah sekarang lini depan kritik saya ke Persib adalah bagaimana lini depan bisa mengoptimalkan peluang gitu ya terus menciptakan gol supaya ya masa back rada mantes lah tuh. rada mantas gitu. Kurang mantes itu sebenarnya waktu. Kalau menanggapi komentar Pak Iro sebenarnya adalah masalahnya adalah di transisi. Jadi transisi saat dari bertahan menjadi menyerang itu yang seringkali kita kemarin berhasil menahan gempuran Persipura saat kita mau nyerang gitu ya, gagal. Entah kebanyakan memang bola nah ini penyerangan Karena terlalu bergantung. penyerangan Persib itu masih bergantung di arah sayap gitu ya, masih dari tengah Johan. back sayap ke sayap Tudoi. itu aja seperti itu. Padahal Persib bisa mengandalkan kaki ke kaki loh Betul. dari sisi pemain Dari skill. Ya, ada pemain Taufik, Persib ya. ada Taufik, Kim. di situ ada Kim, ya, setidaknya Bugliara Bugliara. dia bisa memberi bola-bola terobosan. Terus kalau dipaksa terobosan dari tengah kita masih punya Samsul dan Zulham Zabrun juga. Terus bagaimana bola ya kaki-kaki sebenarnya bisa dikombinasikan jadi jangan terlalu kita punya tower tinggi gitu ya untuk menyambut bola misalnya Sergio Van Dijk atau Belen Koso jadi dikombinasikan gitu ya Betul. pola-pola penyerangnya Jadi memang harus terus dibenahi. karena ya. lawan udah apal pasti nanti dari Samsul Atau mungkin ini jadi- ataupun dari ini pasti cross Jadi bagian strategi. Jadi biar lawan-lawan Persib itu menganggap Ketipu. remeh. Betul. pasti cross Bentar dibuatnya nanti pas lawan main Padang itu dikeluarkan. ya, menipu kawan dan lawan kawan juga ketipu Bobotoh juga makin ini ya dekat juga jadinya. jadi deg-degan. Terus mungkin terakhir nih Kang sebelum ditutup ya. Jadi kan sekarang dengan hasil positif mencuri 3 poin kemarin Persib langsung merangsek nih ya, dari urutan 9 ke posisi 7. Dengan poin 17 sama dengan Semen Padang 17 ini harapannya bagaimana ya untuk Persib ke depan apakah masih optimis untuk bisa jadi juara? Kalau saya sih optimis dengan kalau kita bisa mempertahankan performa ya tim Persib ditambah lagi kalau ada nanti pada saat transfer pemain di paruh musim itu kita bisa Konate. mendapatkan pemain andalan kita Konate ya terus mungkin kita buang kartu mati kita ya saya nggak perlu sebutkan gitu. Jadi Kim Boboto juga. Boboto juga ngerasa gitu. Saya optimis setidaknya target 4 besar di paruh musim. Jadi 4 besar Big Four di paruh musim mudah-mudahan tercapai. Ya jadi sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi kalau melihat dari Persib di papan tengah agak di atas peringkat 7 sama dengan poin sama dengan Semen Padang gitu ya. Dengan poin yang sama. Kalau melihat Persib itu kalah baru 2 kali sebenarnya dengan pimpinan klasmen kalah 1 kali. Ya cuma Persib banyak seri. Ya banyak imbang beberapa partai kandang itu tidak bisa dioptimalkan seperti melawan Madura dan Persija tidak bisa dioptimalkan dan kalah kebobolan nyesek ya 4-1 oleh Surabaya United. Saya optimis dengan polesan Coach Janur dengan ini yang ada setidaknya di paruh musim 4 ya peringkat 4 Finish di posisi 4 di paruh musim. di paruh musim Optimis, ya? di akhir klasmen itu bisa peringkat 1. Amin. Kalau melihat kita sekarang yang di atas ada Madura United dan Ada Arema. Cuma Arema banyak kalau kita lihat banyak di home kan. Ya. Ya terakhir dia pertemuan Persipura harusnya jadi tuan rumah ditukar ya. Jadi nanti ya kita lihat di Liga Indonesia kan
faktor tuan rumah dan faktor ini Sangat. masih sangat kental gitu Iya, ya. betul itu. Kalau dari Kang Aga, Ya kalau harapan saya ya kalau bisa juara kenapa enggak gitu kan. Itu. bijak paruh banget. musim. Baik juara per musim maupun juara kalau misalnya kita sistemnya liga ya, seperti liga ya tim yang bukan tim yang paling jago atau gimana, tim yang paling konsisten. Yang paling konsisten lah yang bisa menjuarai turnamen ini seperti itu. Jadi optimis ya dua-duanya ya, Optimis. Kang, ya. Apalagi sekarang dengan Kang Janur ini 3 kali main belum pernah kalah, 2 Iya. kali menang, 1 kali imbang. Mudah-mudahan ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk pencapaian Persib ketika melawan lawan-lawannya nanti. Dan mungkin kalau untuk sesi pembahasan Persib melawan Persipura cukup ya Kang ya. Iya. Dicukupkan kita dari Nu Aing TV. Jangan lupa buat boboto semua yang nonton Nu Aing TV di YouTube, di subscribe, di like, terus di share ya. Di share. Kalau misalkan ada yang nggak suka gitu ya, Tetap di like. tetap di like. Di like dulu baru komen. Nah gitu, tetap di like tapi baru komen gitu, jangan Kalau ada yang mau jadi presenter silahkan datang ke Nah, studio silakan Nine datang. TV. Tuh, Iya. ya. Bahkan kita juga mengundang, saya dapat komentar dari kawan-kawan yang di luar negeri gitu Oh. ya. Nah, Saya kumaha kan cara Swasta kan luar negeri teh? Nah, luar negeri. Kalau lain swasta gitu. Overseas lah. persis. Overseas ada yang di Jepang, ada yang di Timur Tengah, di Eropa. Bagaimana caranya untuk ini? Ya kirimkan videonya. Kirim. Ya. Nanti kita kita bahas, kita tayangkan. Kirimkan videonya itu ya Boboto ya. Jadi Ya. semua orang punya kesempatan Punya yang kesempatan sama gitu menjadi ya, bintang tamu. untuk gitu jadi ya. bintang tamu di sini di Nu Aing TV. Untuk nusa sahade-nya di Nu Aing TV we nya. Nah. Sakitu meureun ya dari kita semua atur Ya. nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berapa menit?